Bukti-bukti kebenaran Al-Quran bagian kedua. Setelah penjelasan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Quran Surah Fussilat ayat 53. Konten ini disarikan dari kajian Pustaka Buya Hamka yang dirangkum ulang oleh Arif Khalid A.R. Sultan Mansur di Pusat Studi Islam dan Peradaban di Jakarta. Kebenaran Al-Quran kian banyak ditemukan dalam pembuktian-pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan pencipta alam semesta, bukan karangan manusia dan bukan pula yang diada-adakan manusia zaman dahulu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kemudian menjadi rujukan penemuan sains dan teknologi. Bahkan tanpa disengaja sekalipun oleh manusia, pada akhirnya akan menemukan bukti-bukti kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang Muslim yang mengatakan Al-Quran benar, maka itu dianggap wajar. Namun justru di abad modern saat teknologi kian maju, banyak ilmuwan-ilmuwan non-Muslim yang menyatakan kebenaran Al-Quran karena bersesuaian dengan berbagai konsep dan teori serta penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga banyak ilmuwan tersebut bersyahadat masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit." Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Para peminat kajian Pustaka Buya Hamka yang kami muliakan, salah satu yang akan kita bahas adalah mengenai perjalanan benda-benda langit yang beredar sesuai orbitnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Bintang, planet, dan bulan berputar pada sumbunya dan dalam sistemnya. Dan alam semesta yang lebih besar bekerja secara teratur. Semuanya bergerak pada orbit tertentu. Dan berdasarkan ilmu pengetahuan modern, firman Allah ini terbukti kesesuaian dan kebenarannya. Secara otentik Al-Quran menyebutkan peredaran benda-benda langit, saat ilmu pengetahuan belum menjangkaunya. Bagaimana mungkin 1400 tahun silam hal itu sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan firman Allah, jika itu bukan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta?
Tentu mustahil hal itu diungkap orang Arab di gurun Tandus saat itu jika itu bukan dari firman Allah yang menciptakan alam semesta ini. Al-Quran sejak 14 abad silam, saat listrik belum ditemukan, sudah menyampaikan tentang siklus perjalanan matahari sebagai benda tata surya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surah Yasin ayat 38. Berdasarkan perhitungan para astronom, akibat aktivitas galaksi kita, matahari berjalan dengan kecepatan 720.000 km per jam menuju solar apex, suatu tempat pada bidang angkasa yang dekat dengan bintang Vega. Dr. Alfred Kroner, ilmuwan Jerman dan salah satu ahli geologi terkemuka di dunia, kemudian menyampaikan pendapat keheranan beliau. Dia seorang profesor bidang geologi dan pejabat Institut Geosains Universitas Johannes Gutenberg, Jerman. Dia berkata, memikirkan dari mana Muhammad berasal, saya pikir hampir mustahil dia, Muhammad, dapat mengetahui tentang asal-muasal alam semesta. Karena ilmuwan baru mengetahuinya dengan menggunakan teknologi yang maju dan rumit di abad 20. Dia melanjutkan Muhammad seorang yang tidak mengerti ilmu fisika, nuklir 1400 tahun yang lalu. Menurut saya dia dapat mengetahui dengan pikirannya sendiri bahwa langit dan bumi memiliki asal yang sama. Pada akhir diskusi Dr. Kroner mengakui kebenaran dari syarat-syarat ilmiah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Ini adalah bukti lain bahwa Al-Quran bukan hasil pikiran Nabi Muhammad melainkan firman Allah yang diwahyukan kepadanya. Jika Al-Quran bukan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta, mustahil 14 abad silam hal-hal seperti itu dapat diungkap manusia di zaman dahulu itu. Bahkan tesis-tesis ilmiah modern baru mengungkapnya pada abad ke-19 dan 20 Masehi. Tapi Al-Quran sudah menjelaskannya 14 abad yang silam. Fakta-fakta seperti inilah yang membuat banyak ilmuwan bersyahadat masuk Islam di Barat dalam 50 tahun terakhir ini. Bahkan juga ilmuwan-ilmuwan di Jepang banyak masuk Islam setelah melakukan tesis kajian tentang Al-Quran yang disandingkan dengan ilmu pengetahuan modern abad ini. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.